Saya di Desa Kampar, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia, bersama anggota DPRD Riau, Ketua Komisi 3, Haji Edi Basri, SHMSI. Kita tanyakan mengenai banyaknya desa yang bukan cuma Desa Kampar aja, ada Desa Padang Mutung, desa lainnya gitu. Ini kan selain apa bang, memerlukan banyak biaya, tentu harus banyak perhatian dari pemerintah lah. Karena ini selain itu juga perusahaan, karena untuk membuka wisata itu anggaran sangat besar. Ya. Tentu desa tidak akan sanggup. Ya. Gimana bang untuk ke depannya? Jadi apa namanya, pengembangan usaha di bidang pariwisata ini memang investasi jangka panjang, dan juga memang biayanya besar. Maka untuk itu kita konsorsium. Ada nanti yang dukungan dari provinsi, ada yang dari kabupaten, dan juga mungkin ada dari swasta. Dan saya juga berkeinginan supaya saya akan berupaya berjuang nantinya, karena saya Komisi 3 juga membidangi di bidang keuangan, sekaligus juga ada dengan perizinan yang bisa berkomunikasi efektif dengan perusahaan. Kita minta supaya mereka yang perusahaannya besar, yang CSR-nya cukup besar, dibantu ini pengembangan usaha-usaha wisata di Kabupaten Kampar ini, bagaimana desa-desa yang membutuhkan bantuan. Supaya apa? Ini investasi jangka panjang sebagai PAD masa depan untuk desa-desa tertentu. Dulu masa apa ya, Sandiaga Uno Menteri Pariwisata, dia kan menggali potensi yang ada gitu. Ya. Termasuk Menteri Pariwisata yang sekarang. Ya. Tetap menggali potensi yang ada, pemerintah pusat itu membantu provinsi dan daerah. Ini bang, ada nggak pendataan kita di DPRD Riau misalnya berapa jumlah wisata yang akan dikembangkan atau yang sudah berkembang gitu bang? Belum. Kalau saya kan di Komisi 3 itu tidak membidangi pariwisata. Tetapi saya kan sekarang juga ketua pansus pemajuan kebudayaan Melayu. Kalau itu diantaranya di aspek pariwisata. Nah, jadi untuk meningkatkan PAD kita, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, memang sektor wisata ini harus kita tingkatkan. Nah, maka dengan adanya sinkronisasi antara pembiayaan provinsi dengan kabupaten, kan begitu. Yang punya kawasan itu kan kabupaten, bukan provinsi. Provinsi kan supportingnya. Kan begitu. Maka kalaupun ada yang nama di Kampar Kiri kan milik Kampar. Ya. Kalau ada yang maka artinya daerah-daerah kabupaten lah yang mempunyai lokasi yang mungkin kita kembangkan sebagai daerah wisata itu. Nah, ini wisata bang. Kita banding Jawa, Sumatera. Kan itu ya. Kalau ini kan jauh gitu. Ya. Biar bisa mendekati bang, itu gimana caranya? Mendekati apanya? Maksudnya kan keberhasilan wisata di Jawa. Karena begini, wisata itu kan alam. Ada kondisi alamnya yang bisa kita pakai sebagai gaya tariknya. Kalau Riau ini mungkin daerah wisatanya mungkin ini ciptaan lah ya, atau istilahnya gaya tariknya nggak seindah daerah-daerah yang punya gunung, yang punya laut, seperti itu. Tetapi potensinya harus kita gali. Mungkin potensi wisata yang bersifat rekayasa kita, kan gitu, sehingga menciptakan juga gaya-gaya tarik alamnya yang bagus. Enggak, ini bang, kita kan kalau kita jalan-jalan ya, untuk Kampar wisata untuk alam tuh banyak. Seperti di Gemah tuh, ada air terjun tiga tingkat itu ya. Tapi potensinya tidak digali gitu. Itu tadi, karena keterbatasan anggaran, kan begitu kan. Pariwisata itu kan investasinya besar, dan itu memerlukan investasi jangka panjang. Nggak bisa tahun ini kita invest, tahun besok udah jadi, belum tentu. Makanya saya bilang, untuk supaya pariwisata itu bernilai estetika yang tinggi, sehingga orang bisa berbondong-bondong berkunjung ke sana, bahkan kalau perlu lintas kabupaten dan provinsi, maka harus yang bertingkat modern. Ada tradisionalnya, ada alaminya, dan ada modernnya. Sehingga ini menjadi menarik gitu. Pariwisata itu nggak ada persoalan mahal murahnya. Yang penting bagi orang menarik. Gitu. Nah, kenapa itu belum digali? Udah digali memang, cuma belum maksimal. Ya, ini kan ini bang. Kita Riau ini kan provinsi ekonomi ya. Minyak, gas, sawit ada di sini. Tapi untuk potensi wisata kita belum maksimal gitu. Ya. Apa ada upaya bang untuk kita buat ikon Riau ini? Jadi gini mas, selama ini kita kan transfer pusat kan cukup besar. Jadi kita terlena, hanya membelanjakan uang yang ada. Sekarang pusat kan mengefisiensikan dana untuk daerah. Sekarang udah mulai melirik nih, bagaimana mencari PAD, tambahan PAD daerah. Kata pariwisata salah satu alternatif menurut saya. Berarti ke depannya itu termasuk PAD untuk Riau. Harus menjadi prioritas kita untuk menambah PAD daerah kita. Pariwisata. Karena pariwisata ini sekarang menjadi tren masyarakat modern. Kan gitu. Coba tengok ke Sumbar.
Kalau dari libur penuh kan gitu. Ya, itu dari Riau kesannya yang banyak. Kan itu kan? Sekarang bagaimana kita ke depan kalau bisa orang berbondong-bondong dari Sumbar ke Riau. Ya Kan begitu. Tapi dengan itu tadi bangun estetikanya yang betul-betul yang sifatnya kalau perlu internasional. Nah, coba bayangkan Dubai yang begitu padang pasir bisa menarik. Itu kenapa? Karena teknologi rancang bangun yang begitu menarik itu dah. Kenapa Kampar nggak bisa? Tapi memang mahal. Tapi nggak apa-apa. Tapi jangka panjang. Justru mahalnya itu Kampar tidak memilih itu. Tetapi di saat yang lain tidak mungkin lagi, terpaksa itu menjadi pilihan kita. Gitu kira-kira Bang. Berarti ada komitmen kita ke depan Bang untuk itu Bang, untuk wisata ini? Iya, harus. Menurut saya sudah harus. Oh iya, lebih saya wawancara dengan Bapak Haji Basri. Iya. Semoga Riau menjadi salah satu tujuan wisata untuk nasional dan internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.